Halo Shalom murid Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini saya ingin berbagi sesuatu yang sangat penting, khususnya bagi para ayah, para orang tua yang ada, terlebih khusus bagi para pria, para ayah yang ada. Nah, kebenaran firman Tuhan ini sangat tidak asing, tapi ini sangat penting supaya kita menangkap esensi, maksud daripada Bapa di surga, maksud daripada Tuhan, maksud daripada kebenaran firman Tuhan ini. Kita tahu bahwa Tuhan di dalam perjanjian lama sebelum dia akhirnya berdiam selama 400 tahun. Dia mengatakan suatu kata-kata yang penting di kitab Maliaki, dan kata-kata itu yang sangat luar biasa. Karena waktu dia mulai kembali berbicara 400 tahun kemudian dia akan berbicara ulang. Dia kembali mengatakan hal yang terakhir kali. 400 tahun sebelumnya dia berbicara, dia memulai lagi dengan penekanan yang sama. Berarti hal ini sangat penting, dan kita tahu bahwa sesuatu yang dikatakan disampaikan di akhir kehidupan atau di akhir masa-masa sebelum adanya perpisahan, seperti Tuhan akhirnya 400 tahun berdiam diri dan 400 tahun kemudian akan berbicara ulang. Ada hal yang sangat penting, yang sangat esensi yang perlu kita tangkap, karena kebenaran ini bukan kebenaran yang lampau yang telah lewat, tapi kebenaran ini juga penting dan akan berkelanjutan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, dalam Maliaki 4 ayat 5 dan 6 dikatakan begini, bahwa Tuhan akan mengutus pada hari terakhir Nabi Elia, itu berbicara tentang roh dan pengajarannya yang akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya. Ini berbicara apa? Bahwa berbicara hati bapak dan anak ini dipersatukan kembali, mengalami pertobatan, mengalami kehidupan yang akhirnya sehati dan sepikiran. Nah, ternyata Tuhan punya maksud dan tujuan yang sangat luar biasa. Di ayat 6 dikatakan begini, kalau tidak terjadi demikian pada masa-masa itu, pada masa-masa akhir itu dikatakan supaya bumi itu tidak dihancurkan, bumi tidak dipukul, bumi tidak dikutuk, tanah tidak dikutuk. Dan kita tahu ini bukan berbicara bumi, tanah secara daerah saja, tapi ini berbicara tentang manusia yang ada di dalamnya, berbicara keturunan yang ada di dalamnya, berbicara generasi yang ada di dalamnya. Jadi waktu Tuhan mulai berbicara bahwa dia memilih kalimat kata-kata yang tepat di akhir perjanjian lama, sebelum dia masuk di perjanjian baru dia mengulang hal yang sama. Kalimat inilah yang dilepaskan, bahwa pada hari terakhir dia akan mengirim nabinya Elia dengan pengajaran, dengan spirit roh yang membawa hati bapak-bapak berbalik kepada anak dan hati anak-anak kepada bapak, supaya Tuhan tidak memukul, musnah, menghancurkan dan mengizinkan kutuk terjadi di muka bumi ini. Dan kita tahu bahwa di hari-hari ini kutuk perceraian, kutuk aborsi, kutuk percabulan, kutuk persinahan, bahkan lesbian, homoseksual, kutuk-kutuk yang membuat kehancuran bukan secara rumah tangga, keluarga, hubungan, ekonomi, dan masa depan sedang terjadi di generasi. Dan kalau kita memperhatikan baik-baik, ternyata orang-orang tersebut yang tinggal dalam kejahatan, melakukan banyak hal kejahatan, hal-hal yang tidak masuk akal mereka kerjakan sebagai kejahatan menjadi tabiat bahkan habit mereka. Ternyata mereka mengalami kehidupan yang mengalami ketiadaan ayah dalam hidup mereka, baik secara fisik, baik secara kehadiran, baik secara waktu, baik secara perhatian, baik secara fungsi dan tanggung jawab seorang ayah terhadap anak yang tiada. Sehingga mereka dibesarkan dengan tabiat, dengan gaya hidup kejahatan. Dan ini yang mendatangkan kutuk atas kota, kutuk atas bangsa, kutuk atas generasi. Dan sasaran setan memang menghancurkan generasi. Sasaran setan memang ia mau mengadakan kejahatan. Dia pencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan tahu. Oleh sebab itu dia melepaskan kebenaran ini, dia melepaskan pewahyuan ini, dia melepaskan prinsip ini, supaya pesan pertobatan, pesan profetik ini, pesan isi hati Tuhan ditangkap terutama oleh para ayah. Jadi waktu mereka mengalami pertobatan, waktu mereka mengalami pemulihan, maka tandanya adalah hati mereka berbalik kepada anak-anak, sehingga anak pun hatinya berbalik kepada Bapa, supaya tidak ada lagi kutuk generasi yang menghancurkan. Dan kita lihat
Di dalam Lukas 1, 16-17 ini berbicara Yohanes Pembaptis, dialah Nabi Elia itu. Roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Hati durhaka kepada pikiran benar supaya mempersiapkan bagi Tuhan umat yang layak baginya. Kita tahu bahwa setelah 400 tahun Tuhan berbicara, berfirman ulang, hal yang sama kembali disampaikan dan diberitahu. Ini bukan berbicara tentang kedatangan Tuhan yang pertama kali, tapi ini juga berbicara tentang mempersiapkan kedatangan Tuhan untuk kedua kali, bahwa hal yang sama, bahwa baik pengajaran, baik pengurapan, baik kebenaran yang dilepaskan adalah Tuhan konsentrasi kepada para pria, Tuhan konsentrasi kepada para ayah supaya bertobat, supaya hatinya berbalik kepada Tuhan dan hatinya berbalik kepada anak-anaknya. Karena waktu sang sumber, sang fondasi, sang pemberi nilai, sang pemberi identitas mengalami pertobatan, mengalami hidup yang diubahkan, mengalami hidup yang dipulihkan, hatinya kepada Tuhan dan hatinya kepada anak dibereskan, maka secara natural dan otomatis kejahatan-kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat yang telah menjadi kutuk, yang telah menjadi sampah masyarakat, yang menjadi kejahatan, yang menjadi budaya kejahatan akan mulai mengalami pemulihan, pembersihan, karena sang sumber, sang ayah berbalik ke Tuhan dan hatinya mulai berbalik kepada anak-anak yang ada. Nah, penting sekali bahwa seorang ayah memperhatikan bahwa ketika dia percaya Tuhan, ketika dia mengalami pertobatan, mengalami pemulihan, maka tandanya dapat dilihat apakah hatinya berbalik kepada anak-anaknya yang ada. Waktu dia mulai berbalik, Tuhan berkata bahwa Tuhanlah yang akan mengerjakan hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Dan Tuhan katakan bahwa hati durhaka kepada pikiran orang benar, hati bapa, hati anak akan dipulihkan, mengalami pertobatan, mengalami kesatuan, mengalami kesehatian, mengalami kesepikiran. Ternyata Tuhan mempersiapkan umat yang layak. Dia tidak merancangkan adanya kutuk, adanya kejahatan, adanya murka, adanya bumi dipukul dengan kehancuran. Tidak. Dia merancangkan ada umat yang layak baginya di masa-masa akhir. Sebab itu dia sedang mengerjakan pemulihan bagi para ayah yang ada. Perhatikan para ayah yang ada. Makanya kalau kita melihat di beberapa banyak ayat, seperti contohnya Efesus 6 ayat yang keempat, dikatakan agar bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anaknya. Tetapi dikatakan begini dalam Efesus 6 ayat 4, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Berbicara apa ini? Bahwa Tuhan mengkonsentrasikan bahwa dia tidak mau merusak generasi. Dia mau generasi dipulihkan dan dia mau mempersiapkan suatu generasi yang kudus, yang layak, yang menjemput, mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, itu harus diambil tanggung jawab ini. Para ayah harus ambil tanggung jawab kebangunan rohani ini. Sekali lagi, para ayah harus mengambil tanggung jawab kebangunan rohani ini. Ambil tanggung jawab para ayah. Waktu engkau percaya Tuhan, waktu engkau bertobat dan engkau berkata engkau sudah dipulihkan, maka hatimu harus berbalik kepada anak-anakmu dan hati anakmu akan berbalik kepada engkau. Tuhan bilang begini, jangan bangkitkan amarah dalam hati anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Para ayah mungkin di dalam Tuhan banyak memberikan ajaran-ajaran. Tapi perhatikan, harus ada keseimbangan, dikatakan bahwa dan nasihat. Nah, nasihat dan ajaran berbicara apa? Ajaran berbicara prinsip kehidupan yang engkau lepaskan. Tapi nasihat adalah berbicara apa yang telah engkau hidupi para ayah. Bagaimana engkau mengampuni dan mengajarkan anakmu mengampuni. Bagaimana engkau hidup benar dan mengajarkan anakmu hidup benar. Bagaimana engkau murah hati dan mengajarkan anakmu murah hati. Bagaimana engkau para ayah memberi dan mengajarkan anakmu memberi. Bagaimana engkau para ayah berkorban dan mengajarkan anakmu berkorban. Bagaimana engkau para ayah memberikan kesempatan mencintai mama mereka tanpa syarat. Dan mengajarkan para anak-anakmu mencintai nanti calon pasangan hidup mereka dengan tanpa syarat juga. Itu sesuatu yang bukan diajarkan saja tapi dinasihatkan. Nah, apa yang memunculkan amarah dalam hati anaknya kita? Karena kita berusaha menekankan ajaran tanpa suatu nasihat,
keteladanan yang kita lepaskan. Nah, di dalam Kolose 3 ayat 21 juga dikatakan ini. Penting sekali bahwa para bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Sekali lagi, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, kalau kita melihat baik dari Maleakhi, baik dari Lukas tadi, Efesus 6, bahkan Kolose 3, selalu kita melihat bahwa sasarannya adalah hati. Waktu sang ayah, sang pria, sang bapak pulih, hatinya pulih, maka dia akan memperhatikan hati anaknya. Dia akan memperhatikan hati anaknya. Dia tidak membangkitkan amarah di hati anaknya. Bahkan dia tidak menyakiti hati anaknya. Dan kita tahu bahwa anak hatinya disakiti kalau ada kekecewaan dan ada ketidaktepatan di dalam kita berjanji. Apa saja yang keluar dari mulut kita, yang kita menjanjikan sesuatu, atau apa saja yang kita keluarkan sebagai bentuk ajaran, waktu ketika anak melihat kita tidak menghidupinya, anak melihat kita tidak melakukannya, anak melihat kita melanggarnya, anak melihat kita cuma kasih aturan tanpa keteladanan, anak melihat kita hanya memberikan hukuman tanpa memberikan reward, penghiburan, dan hadiah, dan sebagainya, maka timbullah sakit hati, timbullah amarah, timbullah kepahitan, timbullah akan kekecewaan di hati mereka. Oleh sebab itu Tuhan sangat concern. Di perjanjian lama sebelum dia berdiam diri selama 400 tahun, dia memilih firman dan kalimat ini supaya hati bapak-bapak berbalik kepada anak, anak berbalik kepada bapak, supaya bumi tidak dipukul musnah atau mengalami kutuk, bahkan kehancuran, kejatuhan. Waktu dia memulai lagi dalam perjanjian baru, dia mengulang apa yang 400 tahun lalu pernah dikatakan bahwa dia mau lewat Yohanes Pembaptis, pengajaran dan rohnya, yaitu roh Elia, membuat hati bapak kembali kepada anak, anak kembali kepada bapak, hati durhaka kepada pikiran orang baik. Ternyata untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Amin. Nah, perhatikan para ayah yang ada, para murid Kristus yang ada. Penting sekali bahwa jangan kita satu ton dengan berbicara tentang kasih, berbicara tentang bagaimana menjadi ayah, menjadi keluarga, tapi engkau satu ons saja ketaatan untuk berfungsi tidak ada. Lebih baik satu on ketaatan Anda berfungsi sebagai ayah daripada bertonton perkataan dan ajaran yang kau lepaskan tentang orang tua, tentang ayah, dan tentang keluarga, namun engkau tidak menghidupi dan memberikan teladan. Ini berbicara bukan saja kepada hal-hal fisik, hal-hal lahiriah, secara rumah tangga dan secara keluarga saja, tapi ini juga berbicara secara spiritual, berbicara secara rohani, bahwa engkau yang menganggap dirimu bapak rohani, engkau yang menganggap dirimu adalah keluarga rohani, maka engkau harus memperhatikan bahwa penting sekali engkau bukan cuma punya status sebagai bapak atau sebagai keluarga rohani, tapi engkau berfungsi, bertanggung jawab, dan setia berfungsi bertanggung jawab sebagai orang tua dan sebagai mama rohani ataupun bapak rohani. Karena sekali lagi, lebih penting satu ons yang ringan itu, tapi engkau taat dalam berfungsi sebagai seorang ayah, seorang keluarga, daripada bertonton begitu berat dengan segala cuma perkataan saja, nasihat saja, ajaran saja, himbauan saja, bahkan postingan-postingan rohani saja. Itu tidak mengerjakan hal apa-apa. Tapi waktu engkau mulai start dengan engkau melakukannya, engkau menghidupinya, engkau bertanggung jawab, engkau setia, dan engkau akhirnya menasehati dan memberikan ajaran, dampaknya luar biasa. Ini berbicara sangat luas, karena Tuhan melihat gambar besarnya di Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Dia melihat gambar besarnya. Kalau ini tidak terjadi, bumi mengalami kutuk, mengalami kejahatan, mengalami kerusakan generasi demi generasi. Tapi kalau ini dilakukan, maka dilihat di dalam Lukas 1:16 ayat 17, maka bukannya bumi dikutuk,
tapi justru mempersiapkan umat yang layak bagi Dia. Suatu generasi yang berjalan berdampingan dengan Tuhan, suatu generasi yang menjadi perwakilan Tuhan di muka bumi, suatu generasi yang mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati kita para ayah, para bapak yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.